Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi demo lanjutan. Melanjutkan dari yang terakhir itu pembahasannya adalah agregasi dan ekspresi query. Kalau kemarin kan agregasi itu untuk mengolah data untuk total atau sum, mulai dengan rata-rata average, terus dengan min max. Terus kalau ekspresi query itu seperti kita mau ambil field, terus masuk table, misalnya fieldnya namanya nama produk, terus kita saat ditampilin nanti munculnya nggak nama produk, misalnya nama barang itu pakai S gitu kan bisikannya. Nah sekarang kita bakal lanjutin materinya. Nah ada beberapa poin yang bakal dibahas di video ini. Yang pertama ada order by, kemudian ada bikin, nanti juga ada in like, kelima ada ekspresi komisi, yang terakhir ada join. Nah pertama itu order by. Di order by itu merupakan operator kita atau SQL yang digunakan untuk mengurutkan data dari kecil ke besar. So, kalau datanya itu punya tipe data, misalkan teks, berarti dari A ke Z. Kalau misalnya numerik, berarti dari kecil ke besar. Nah, kalau descending, itu kebalikannya. Berarti kalau alfabet itu berarti dari Z ke A. Kalau numerik berarti dari besar ke kecil. Nah, di sini kita punya contohnya sama produk ya. Jadi kita bakal menerapkan assigning and scanning ini ke beberapa field yang ada di produk kalau produk ini. Nah, ini yang pertama, contohnya kita bakal ngurutin data berdasarkan kolom nama produk dengan ascending. Berarti dari A ke Z. Ini tuh polanya seperti ini. Jadi select all from produk karena kita pengen nampilin semua yang field, semua field di produk. Nah, tapi kita pengen ngurutin berdasarkan nama produk. Nah, jadi polanya itu select all from produk. Nah, habisnya ngurutin table-nya kita langsung sebutin order by. Nah, order by terus diikutin lagi sama nama field yang kita mau. Di sini kan nama produk. Terus kita di sini sebutin ASC itu ASC itu singkatan dari ascending. Nah, jadi di sini kita lihat eh, si nama produk itu diurutin tuh pasti A, dari A dulu kan. Dari A dulu terus diikutin J baru T gitu. Kalau sebelumnya kan J dulu jaket, topi, anting kan. Tuh, diurutin dengan ascending. Pada nama produk tuh pasti A-nya tuh pasti paling atas gitu. Dan sebelumnya kalau ngurutin ascending tuh habis ini kita nyebutin ASC ya. Dan sebenarnya kita tanpa nyebutin ASC pun bisa gitu. Karena secara default kalau misalnya nanti eh, pengen langsung ibaratnya nggak usah apa ya, kita nggak usah capek-capek nulis nyebutin si ASC itu bisa gitu. Karena defaultnya akan diurutin sebagai ASC kalau misalnya kita nggak nyebutin ASC. Nah, contoh selanjutnya ada kita mau ngurutin mau produk eh tapi descending. Nah, kalau desainnya ini kita harus nyebutin ini yang singkatannya DES, DESC. Nah, kan kalau tadi kan karena ascending jadi A-nya paling atas kan. Nah, sekarang karena desainnya terbalik jadinya A-nya itu di paling bawah gitu. Nah, terus kita mau ngurutin tapi based on kolom kolom yang nilainya itu memberi kayak kuantitas. Nah, sama polanya. Cuman di sini kita eh, di sini coba untuk kita pengen ascending itu yang seperti yang udah bilang sebelumnya. Jadi kita bisa ngurutin ascending tanpa harus nyebutin tereksplisit IC-nya gitu. Pokoknya sama select all from produk. Nah, order by itu diikutin setelah kita nyebutin nama tabelnya di sini produk kan. Order by, terus setelah order by kita sebutin field apa, berdasarkan field apa. Nah, di sini kuantitas, di sini kan nggak disebutin, berarti secara otomatis akan diurutin berdasarkan ascending. Di sini kan bisa dilihat ya, jadi dari 4, 5, 12 gitu. Nah, kalau selanjutnya kita mau ngurutin kolom harga.
dengan descending atau berarti dari besar ke kecil. Nah, kalau penerapannya sama sih. Intinya beda di ininya aja. Setelah order banyak, kita mau ngurutin build apa, terus berdasarkan descending atau ascending gitu. Dan di sini bisa dilihat bahwa si harganya itu diurutin dari besar ke kecil, dari 150.000, 75.000, sampai yang terakhir 10.000. Nah, selanjutnya ada Bitwin. Jadi Bitwin ini merupakan operator logika pada SQL untuk mengambil nilai yang berada pada suatu rentang atau range. Nah, misalkan kita mau ngambil atau mau filter data dari tahun 2012 sampai 2014 gitu. Terus mau ngambil data siswa yang punya IPK di rentang 3,5 sampai 4 gitu. Nah, nanti pakai Bitwin, dan Bitwin itu biasanya diikutin sama N. Nah, penerapannya kayak gini. Karena kita berdasarkan tabel produk, kita mau di sini kita mau ngambil kolom nama produk sama kuantitas saja. Nah, dari produk, nah di mana kuantitasnya itu ada di rentang 3 sampai 6. Nah, kalau tadi kan order by itu setelah nyebutin nama ininya, nama tabelnya, kita langsung order by kan. Nah, kalau di Bitwin atau di operator SQL yang lainnya, itu kita sebutin pakai where. Where untuk where ini fungsinya untuk menspesifikasi field mana nih yang mau kita filter kan kualitas nih. Jadi langsung kita setelah nyebutin produk where fieldnya apa, kuantitas, terus between 3 and 6. Artinya kita mau ngambil atau filter eh, nilai yang kuantitas itu ada di range 3 sampai 6 gitu. Nah, di sini muncullah hasilnya 4 sama 5 gitu. Terus kita juga bisa pakai variasi lain selain pakai between, itu pakai tanda lebih dari atau kurang dari kayak gini. Nah, sama kayak gini ya. Dari sini mau pilih field apa yang mau ditampilin. Di sini ada, kita pilih cuma dua, nama produk sama kuantitas dari tabel produk, di mana atau where kuantitasnya itu lebih dari 3 dan kuantitasnya kurang dari 6. Nah, dia hasilnya pasti sama juga kayak yang di atas between. Cuman nanti teman-teman bisa pakai yang menurut teman-teman efisien aja gitu. Nah, kita ada in. In itu merupakan beberapa logika pada SQL yang memungkinkan kita untuk menentukan daftar nilai yang ingin kita masukkan ke dalam hasil output. Nah, nilai tersebut itu bisa nilai yang bertipe data teks atau number. Nah, misalkan di sini penerapannya tuh kita pengen query semua kolom yang ada di tabel produk. Nah, sama nih kayak tadi kan Bitpin itu pakai where kan. Kayak untuk mas spesifik ini di field mana nih gitu. Sama kalau di in pun juga sama, kita pakai where. Kita select all from product where where itu diikutin sama fieldnya, field yang mana kuantitas. Nah, di mana kuantitas itu bernilai 3, 4, 5, 6. Nah, di sini yang muncul itu 4 sama 5 karena yang di table itu yang nilai 3 dan 6 itu nggak ada. Nah, otomatis yang akan muncul itu yang memang ada aja nilainya di table tersebut gitu. Nah, terus kan kalau ini kita ini ya, kita di sini mau query in, pakai in, operator in dengan numerik. Kita juga bisa pakai pada tipe data text. Misalnya kita pengen query semua field di dari table produk, di mana nama produknya itu nilainya itu jaket sama topi. Nah, otomatis nanti hasilnya akan menggunakan jaket sama topi juga gitu. Jadi dia in itu ketika pengen kita mau query nilai spesifik dari suatu field gitu, kita bisa pakai in. Terus selanjutnya ada like. Like ini operator SQL, operator logika SQL yang memungkinkan kita untuk mencocokkan pada suatu nilai yang mirip dibandingkan nilai aslinya. Nah, terdapat dua cara untuk menggunakan operator like ini. Nah, kita kalau misalnya kita ingin masukkan data yang berawalan TO, kita bisa menggunakan jadi kayak string gitu. Nah, terus dalamnya itu ada TO 100%. Nah, kalau TO terus baru dikirim persen, artinya kita mau masukin nilai yang berawalan TO.
Nah, kalau misalnya pengen menentukan data yang berakhiran TO, nah TO-nya itu di akhir, baru persennya itu di awal. Nah, misalnya kan eh, kayak begini implementasinya. Kita mau query sebuah field dari value produk, di mana nama produknya itu dia berawalan nilai nilai di apa field produk itu tuh berawalan TO. Nah, pasti akan munculin topi gitu. Nah, tapi kalau ketika misalnya kita mau query atau mencocokkan pakai like ini, operator like dengan nilai pada produk yang berawalan TO, pasti dia nggak ada. Karena nggak ada memang di table itu, di nilai nama produk itu yang berawalan TO memang nggak ada. Kecuali kalau misalnya kita di sini ganti di PI, nah akan muncul topi gitu. Nah, biasanya like ini implementasinya misalkan ada table karyawan, terus ada nama karyawan fieldnya. Misalkan kita pengen query semua, kan misalkan di kayak misalkan di suatu eh, organisasi itu misalkan yang namanya aset itu banyak. Nah, kita pengen query yang pokoknya berbagai macam aset lah intinya gitu. Nah, kita bisa pakai like. Jadi mungkin kalau implementasinya itu berarti kayak misalkan ini select all from misalkan tabelnya karyawan, where nama karyawan, like. Nah, ini tuh bisa jadi aset gitu kan. Ini yang berawalan aset. Nah, itu tadi kalau sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya kita pengen mencocokkan berawalan dari suatu nilai, nah kita bisa pakai ini. Jadi si persennya itu di belakang. Nah, cuman kalau pengen yang akhirannya, berarti si persennya di awal gitu. Nah, selanjutnya kita bahas ekspresi kondisi. Jadi ekspresi kondisi itu adalah cara SQL untuk menangani logika if else atau jika maka. Nah, tapi pernyataan case ini diikuti oleh setidaknya satu pasangan pernyataan when dan then, atau setara dengan if atau then di Excel. Nah, tapi setiap pernyataan case harus diakhiri dengan pernyataan and, dan pernyataan else ini bersifat opsional dan menyediakan cara untuk menangkap nilai yang tidak ditemukan dalam pernyataan when atau then. Nah, penerapannya kayak gini. Misalkan kita mau query ada cuma dua field aja dari produk, nah produk, nah yang tadi nih ekspresi query itu yang ini kan aslinya nama produk, cuman ketika kita nampilinnya pengen bukan nama produk, kita pakai ekspresi query MS ini, nama barang. Nah, terus di mana nanti dari nilai-nilai yang ada di field nama produk itu akan kita kategoriin. Nah, kayak misalnya di sini kan jaket itu kategorinya fashion, topi fashion, clothing, accessories. Nah, pakai case when. Jadi kalau case when itu polanya select field apa aja yang mau kita tampilin. Nah, di sini sebenarnya di sini tuh kita cuman nampilin satu. Nah, tapi yang kategori produk ini tuh didapetin dari nilai yang cash win-nya. Nah, jadi misalkan kan di sini kita udah ngambil satu nama produk, terus kita ganti nama barang. Cash win, nama produk. Nah, jadi ketika nama produknya itu bernilai jaket sama topi, maka nilainya fashion. Nah, gitu kalau pola cash win. Cash win, terus kita sebutin nama field yang mau kita ambil untuk diterapin logika if else-nya yang mana. Jadi kan nama produk, karena jaket topi itu kan ada di nama produk in. Jadi in kan kayak tadi kan intinya kita mau spesifikasi nilai-nilai yang ada di hotel itu gitu, jaket sama topi. Maka dia akan nilai fashion. Nah, misalnya kan anting kan ya, berarti anting itu kita taruh di else. Nah, jadi saat itu kan intinya kita kalau if else itu ketika misalkan ada beberapa nilai, nah yang terakhir itu kita nggak usah kayak apa ya, nyebutin secara spesifik itu. Yang spesifik itu pas di case nya aja. Nah, else itu ya nilai terakhir yang memang itu di luar kondisi yang kita udah tetapin ini. Di sini kan otomatis kalau misalnya nilai yang apa jaket sama topi di filter produk dia pasti fashion gitu. Sisanya di luar itu berarti aksesoris. Nah, udah kita case when terus nyebutin else. Nah, habis else kita akhiri dengan n. Nah, n itu kita kasih nama dari fieldnya.
Ini kan sebenarnya kan si nilai ini kan dapetin dari ini kan, dari Caswell ininya, logika ininya. Nah, ketika kita nggak kasih nama ininya, nanti dia nggak akan muncul ini tuh apa? eh kan di sini kan ada kategori produk kan, untuk kayak ibaratnya ini kayak ngejelasin ini tuh apa gitu. Nama kolomnya apa? Nah, pasti polanya juga Caswell. Di terakhirnya N, nah N kita kasih ekspresi query S sebagai apa? Si nilai yang tadi kalau misalnya jaket sama topi itu fashion, misalnya aksesoris tuh dia itu kalau sebelum dikasih ini tuh dia uh, kayak kosong aja, dia nggak tahu ada di field mana. Makanya terakhirnya kita pakai S untuk biar nyebutin itu tuh sinyal fashion sama aksesoris itu dia ada di field apa. Ini field kategori produk, from produk. Nah di sini juga kita bisa yang di bawah ini implementasinya kita pakai cashware itu dari berdasarkan field harga kan sebelumnya nama produknya sama kita uh, dari satu field nama produk dan nama barang. Di sini eh, bisa kita sebutin pakai S atau enggak, tapi intinya sama. Terus cash when harga, ketika harganya itu lebih dari 75.000 maka nilainya mahal, sisanya berarti murah. Jadi intinya kan logikanya ketika ada harga yang di atas 75.000 dia pasti mahal, nah di bawah 75.000 itu dia murah gitu. MS, nah kita sebutin dia nilai yang mahal murah itu ada di, mau dinamain kolom apa, inilah fungsinya MS. M maksud M itu untuk mengakhiri si if else-nya dulu. S nah baru kita kasih, nah tadi kayak nilai mahal murah ini tuh dia ada di kolom ataupun namanya apa. Ini kita samain aja kayak yang atas kategori produk, from produk. Jadi mungkin polanya kalau ekspresi fungsi kayak gini. Yang terakhir ada join. Join ini merupakan operator logika pada SQL yang berfungsi untuk mengambil beberapa field dari tabel yang berbeda. Namun, itu semua dapat dilakukan apabila terdapat kesamaan field pada tabel yang ingin diambil nilainya. Pada umumnya, field yang mempunyai relasi pada beberapa tabel, yaitu seperti ID, kode, atau nilai yang memiliki kunci primary key. Nah, misalkan di sini kita ada dua tabel berbeda nih. Ada produk sama info produk. Cuman, di sini itu info produknya dia foreign key. Jadi ID-nya tuh ngambil atau berelasi dengan misalnya. Jadi kedua tabel ini tuh intinya berelasi dengan primary key-nya tuh ID ada di sini. Nah, ID yang di sini tuh foreign key-nya. Nah, itu intinya atau kita kemarin itu nyebutnya antara entitas kuat sama lemah. Nah, join itu tuh kita bisa terapkan antara itu, antara entitas kuat sama lemah. Intinya yang tadi dua tabel itu harus berelasi karena punya irisan yang sama karena sama-sama mengambil sama-sama punya nilai ID. Nah, penerapannya kayak gini. Jadi kita seperti biasa select atau kayak kita ngambil field apa aja mau kita tampilin. Nah, di sini kita select produk.id. Nah, artinya kita ngambil field ID dari tabel produk. Nah, jadi kalau di join tuh pasti kita nyebutin nama tabelnya dulu .id. Artinya kita mau ngambil ID dari tabel produk, terus kita mau ngambil nama produk dari tabel produk, terus selanjutnya kita mau ambil berat barang dari tabel info produk. Yang terakhir itu kita mau ambil tipe barang dari tabel info produk. Nah, from produk join info produk on produk.id sama dengan info underscore produk.id. Nah, jadi eh, kalau join itu polanya seperti ini. Setelah kita nyebutin semua field yang mau kita tampilin, from produk artinya dari from table yang pertama, join nama table yang kedua, on on itu kita kayak eh, menyamakan apa nilai yang sama dari kedua table tersebut. Nah, di sini kan ada ID kan. Di sini produk.id sama dengan info underscore produk.id. Nah, jadi nah, dengan melakukan join ini kita akhirnya bisa mengambil field yang eh, dari table yang berbeda gitu. Di sini kan intinya hasilnya itu kita dapat lihat field ID, produk, berat barang, sama tipe barang. Yang sebelumnya kan semua field ini kan ada di table yang berbeda kan. Kita bisa ngambil
field-field yang berbeda dengan menerapkan join ini. Cuman persyaratan tadi, jadi kayak dia tuh dua table itu tuh harus berelasi gitu. Kalau kita nyebutnya kayak antara entitas kuat sama lemah gitu. Nah, join alias kita juga bisa pakai join alias. Join alias ini kayak kita mempersingkat. Tadi kan kita nyebutin nih kayak nama tablenya apa, produk terus sama info produk gitu kan. Nah, kita bisa mempersingkat jadi A sama B gitu. Nah, itu tuh namanya join alias. Sama penerapannya kita pilih apa nih fieldnya mau diambil. Kayak ID sama nama produk kan sama-sama di ini kan, sama-sama ada di table produk. Jadi A, jadi A sama A gitu. Berat barang sama tipe barang kan ada di satu table yang sama, jadi B sama B. Nah, terus from produk A, jadi kita nyebutin nih, di A itu table apa produk, jadi from produk A, join info produk B. Jadi isi info produk itu kita singkat B, on sama kita sebutin nilai apa yang berelasi di antara kedua table tersebut. Nah, ID sama ID kan, jadi A.ID sama B.ID. Jadi akan sama ini hasilnya. Mungkin sekian yang bisa dapat disampaikan. Teman-teman kalau mau coba semua yang udah dijelasin boleh. Nah, cuman intinya kalau yang untuk nanti praktikum nanti beda lagi soalnya. Cuman kalau memang teman-teman pengen sambil nyobain juga, sangat disarankan biar kalian bisa lebih paham. Nanti akan di-share juga eh, apa namanya eh, materi itunya, materi dan eh, soal-soal dalam nanti praktikum buat latihan praktikumnya. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.